Yuk guys, di depan gue udah ada Galaxy S20 FE dan langsung kita unboxing. Jadi kenapa kok sekarang ini namanya FE bukan Lite? Karena biasanya Samsung itu dia selalu pakai Lite ya. Kalau FE itu dulu cuma ada di Galaxy Note tahun 2017 kalau nggak salah. Itu sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama karena fitur yang ada dalam si S20 FE ini itu diturunkan langsung dari keluarga S20 gitu. Jadi ada wireless charging, kemudian ada IP68. Itu nggak ada di versi Lite yang sebelum-sebelumnya. Seperti biasa, sini ada kitab-kitab, kemudian ada colokan, terus cuman dapat charging USB Type-C dan ini apa namanya adaptive fast charging. Tapi ini bukan yang 25 watt. Padahal sebenarnya ini handphone udah mendukung fast charging 25 watt. Yang ada di sini adalah fast charging untuk 15 watt. Kalau 25 watt lu bisa charging itu lebih cepat 70 menit. Kalau 15 watt itu cuman jadinya 100 menit gitu. Nah ini dia handphonenya, gue nyalain dulu. Jadi bener-bener nggak dapat apa-apa lagi. Sedih banget. Tapi ya nggak apa. Jadi nggak ada jelly case dan nggak ada earphone Samsung yang baru yang udah Type-C itu kesukaan gue banget. Itu earphone the best lah di antara harganya, di antara earphone semua handphone yang ada di Indonesia. Itu earphone paling the best dah. Jadi lu bener-bener cuma dapat handphonenya doang. Targetnya ini sebenarnya sama aja, yang disebut Samsung sebagai social expressor katanya, tapi bedanya dia lebih mengincar millennials. Makanya itu kenapa warnanya jadi merah-merah dan berani, lebih punchy, lebih cerah gitu. Ada 6 warna yang bisa dipilih. Ini adalah warna lavender. Jadi sesuai dengan kepribadian lo sebagai yang punya handphone gitu. Sekarang kita ngomongin soal desain. Ini layarnya 6,5 inci yang menurut gua pas banget. Jadi gua tuh udah kebanyakan pakai handphone flagship ya, asik. Yang 6,7, 6,8, aduh 6,9, aduh itu menurut gua tuh kegedean. Karena nggak tahu ya, capek kadang-kadang pakainya tuh. Kalau udah dari atas ke bawah, ke atas ke bawah tuh agak pegel. Nah, ini kalau menurut gua ini ukuran yang pas, 6,5 inci. Dia lebih mirip ke Note S20 atau Note 20 yang 6,7 inci. Di cover belakangnya ini emang masih plastik ya. Mohon maaf nih, harganya lumayan jauh juga, nggak bisa dapet kaca. Tapi kalau menurut gua plastik ini juga ada sisi positifnya. Yang pertama, lo nggak akan ada sidik jari yang nggak jelas gitu. Terus yang kedua, dia lebih tahan dari goresan dan bantingan. Jadi plastik lebih tangguh lah menurut gua. Walaupun sebenarnya listnya tetap dari logam. Ini gue suka banget karena dia digenggamnya tuh pas banget, enak gitu lah. Tuh. Terus di sini dia tetap pakai pansulnya, dia tetap pakai yang namanya Infinity O. Kalau V itu biasanya di atas gini, bentuknya V. Nah ini Infinity O karena bentuknya bulat. Cuman emang kalau dari ketebalan emang masih tetap tebel ya. Dia beratnya 193 gram, masih cukup enteng sebenarnya. Terus desain kameranya juga mirip dengan Galaxy Note yang mewah juga, khas Samsung ya. Dan menurut gue ini tetap kerasa mewah dan tetap kerasa flagship. Walaupun sebenarnya untuk harganya, ukurannya flagship Samsung itu udah sangat terjangkau nih, 10 juta. Jadi emang kalau misalnya dilihat-lihat lagi emang ada unsur-unsur seri A di sini. Ini bisa kelihatan dari bezelnya yang lumayan agak tebel ya di bawah, di tempatan di chinnya ini. Jadi semacam hybrid antara A71 dan S20. Karena kalau di flagship Samsung itu emang terkenal dengan layarnya yang melengkung di sisi-sisinya gitu, yang jadi kelihatannya mewah banget gitu. Kalau ini emang ada unsur ke Galaxy A-an gitu. Gimana tuh, ke Galaxy A-an? Ya tapi nggak apa-apa sih, itu masih bisa diterima seharusnya ya. Ya emang kalau di luar kelihatannya emang nggak kayak pakai handphone flagship sih jadinya. Ini gue paling suka tampilan ikon-ikonnya Samsung ini, menurut gue udah yang paling pas ya. Enak di mata, enak dilihat, dan nggak perlu pakai Teams apa-apa lagi dah. Paling standar ini udah paling bagus. Nah sekarang kita ngomongin layar, dia ini pakai layar Full HD Plus Super AMOLED.
dengan kerapatan 470 pixel per inci. Dia nggak pakai layar yang punya flagship, yaitu Dynamic AMOLED. Dynamic AMOLED 2 kali. Jadi yang paling kerasa sih sebenarnya kecerahannya ya. Kecerahannya kalau misalnya kita lagi di bawah sinar matahari itu konon katanya dia nggak secerah untuk Galaxy flagship yang S20 atau Note 20. Dan dia juga nggak ada HDR Plus untuk layarnya, tapi videonya masih tetap bisa ngerekam HDR Plus. Layarnya aja yang nggak ada. Nah, walaupun begitu, dia ini tetap dibekali refresh rate 120 Hz yang membuat jadi smooth banget kalau misalnya kita lagi browsing lini masa, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Cuman, dia sifatnya nggak adaptif kayak yang punya S20 Ultra ya. Karena jadinya kita harus setting sendiri manual. Kalau misalnya mau diaktifin ya kita masuk ke menu, kita aktifin. Kalau enggak ya kita masuk ke menu lagi, kita nonaktifin. Dampaknya 120 Hz itu kerasa kalau kita lagi scrolling dan lagi main game. Tapi juga dia akan memakan baterai lebih boros. Jadi kalau misalnya kita nggak lagi ngapain, ya kita nonaktifin. Kemudian teknologi fingerprintnya ini, dia ini sifatnya optik, bukan ultrasonic. Bedanya apa? Sebenarnya kalau dari keamanan atau kecepatan nggak ada masalah, mirip-mirip juga. Cuman ultrasonic itu dia bisa mendeteksi aliran darah, bahwa dia tahu kalau ini jempol yang lagi nempel di sini. Kalau optik dia nggak. Sekarang kita ngomongin kameranya, dia ada 12-8-12 wide, telefoto ultra wide, ya pokoknya urutannya kayak gitulah ya. Gue nggak hafal. Jadi sebenarnya kameranya mirip-mirip dengan kamera Note 20. Bedanya dia ini nggak pakai sensor 64 megapiksel. Kalau Note dia pakai 64 megapiksel. Kemudian dia nggak bisa ngerekam video 8K, Note bisa. Nah ini nih yang dimaksud dengan Fan Edition. Dia akan memangkas fitur-fitur yang dianggap tidak perlu oleh Samsung dan lebih relevan untuk usernya. Fitur apa yang lebih relevan? 4K 60 dia masih bisa nih. 4K 60 itu menurut gua fitur the bestnya kalau lo pakai video di Galaxy S20. Itu top banget hasilnya dan gambarnya sangat tajam, keren banget. Gue pernah video pakai S20 Ultra pakai 4K 60 udah the best itu udah. Kameranya juga masih bisa ngerekam mode pro di foto maupun video. Dia juga bisa kayak Note 20 yang bisa ngerekam pakai Bluetooth eksternal kayak Galaxy Buds Live ya. Dia bisa juga nih. Dia bisa juga 3 kali zoom optical dan sisanya ya sama aja lah. Ada live focus, ada single take. Kalau misalnya lo suka sosial media, mengabadikan momen, single take penting banget. Dan kita akan coba kualitas videonya atau fotonya di night shot gini ya, di waktu malam, karena dia juga punya mode night shot. Ada lagi mode namanya hyperlapse night shot. Keren gak tuh? Sekarang gue lagi nyoba video di S20 FE dalam kondisi malam dan gelap banget. Ini gimana hasilnya? Ini kamera 32 megapiksel yang di depan karena ini kamera 32 megapiksel yang di depan karena fans Galaxy, karena pengguna Samsung mintanya kamera selfie harus lebih gede gitu Pak. Nah, gimana kualitasnya? Ya masih lumayan lah. Ini padahal malam ya. Ini malam ya, suasana sangat gelap di sini. Oke. Ya, noise-nya sebenarnya nggak terlalu muncul banget ya. Cuman emang nggak bisa tajam banget sih. Kalau di Amerika dia pakai Snapdragon 865, seperti biasa di Indonesia pakai Exynos 990 yang ya mirip-mirip lah kualitasnya. RAM 6GB, 128GB sebenarnya udah cukup kalau dipadu sama Exynos 990, tapi kalau lu masih ngerasa kurang kenceng ada yang 8256. Dan soal software nggak ada yang dipangkas, termasuk fitur barunya yang namanya wireless DeX. Jadi lu bisa muter Samsung DeX langsung di TV lu kalau lu punya Smart TV. Mantap. Baterainya 4500 sebenarnya udah cukup irit juga. Tapi tadi yang tadi gua bilang, kalau mau irit lagi ya jangan diaktifin yang 120 Hz nya, pakai yang 60 Hz. Kalau mau main game baru pakai yang 120 Hz ya, gitulah.
Nah, ini audionya dia udah pakai stereo, Dolby Atmos, dan suaranya juga menurut gua lumayan kenceng dan bagus juga sih. Cukup kenceng, cuman ya sayangnya lu harus nambah lagi speaker yang USB-C karena dia nggak ada 3,5 mm. Jadi beli lagi. Atau lu pakai wireless buds juga nggak apa-apa. Favorit gua yang wireless buds yang plus ya. Yang live ya gua suka, tapi yang plus aja udah lebih dari cukup sih. Kalau buat ngedengerin musik, buat nonton film atau buat Zoom meeting itu udah fungsional banget. Cuman emang gua agak kesel kenapa tuh si earphone jagoannya Samsung itu nggak termasuk juga gitu. Ya biar irit. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan sekarang. Sekali lagi, ini handphone untuk fan edition, dia akan memangkas fitur-fitur yang nggak dibutuhin, fitur-fitur yang overspec, 8K, layar yang mahal banget. Ini fitur yang serba cukup istilahnya. Ini handphone yang serba cukup untuk fans. Untuk bikin video cukup ada 4K 60, ada 5G, ada wireless charging, ada IP68, ada desain yang warna-warni, ada kamera yang 30 zoom. Cukup untuk apa aja yang lu mau lah pokoknya ini. Jadi kalau gue bilang ini bukan versi light, ini bukan juga versi murah, tapi ini versi ramping dari S20. Kalau menurut gue seperti itu. Bahkan ini jadinya malah membuat S20 dan S20 Plus itu malah kurang menarik. Jadi intinya kalau lu mau serba cukup untuk S20, lu pilih yang ini, S20 FE. Tapi kalau emang lu pengen, gua maunya yang top notch, gua maunya yang paling tinggi speknya, nah lu masuk ke S20 Ultra atau Note 20 Ultra. Itu Pak. Oke, gitu aja. Thank you. Kira-kira itu impresi gua dari si S20 FE ini. Apakah kalian butuh atau semoga bisa terbantu kalau misalnya mau ragu-ragu untuk beli, gua beli apa enggak ya gitu. Nah, kalau misalnya lu mau ada pertanyaan lagi soal S20 FE, lu langsung tanyain ke Instagram gua, Cakdan. Langsung DM aja, insya Allah gua bales, dan jangan lupa di follow juga. Oke. Thank you ya udah nonton ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan tolong kasih pemikiran lo soal handphone ini. Menurut lo gimana? Apakah udah pas? Apakah emang bener fan edition atau malah kemahalan, kemurahan? Gimana? Kasih komen di bawah, oke? Thank you very much.